Jim memberi nasihat kepada kaum muda yang ingin menjadi kaya. Ketika saya berusia sekitar 12 tahun, ada seorang lelaki tua dan miskin di kota. Ketika saya dalam perjalanan ke sekolah atau kembali pada sore hari, saya sering melihat seorang pria tua ditolak. Frustrasi datang ke pertanian dari semua orang. Pakaiannya selalu kotor. Dia berjalan sangat lambat karena dia mungkin berusia 70-an dan dia benar-benar tertawa. Setiap kali saya melihat orang itu, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya lebih suka mati muda daripada menjadi tua seperti orang ini. Jadi pada usia yang sangat muda, saya beruntung mengetahui bahwa jika saya menghindari situasi sulit ketika saya masih muda, ketika saya tua, saya akan melakukan hal-hal sulit. Saya akan berbagi dengan Anda beberapa rincian lain dari cerita ini, karena saya mencoba untuk menantang Anda dengan salah satu saran terbaik dari Jim Rohn, yang saya percaya dapat membuat Anda kaya. Nah, kalau kamu baru, pertimbangkan untuk berlangganan biar nggak ketinggalan video menarik lainnya seperti ini. Masalahnya, dari sekian banyak nasihat yang Jim Lang berikan selama umur 79 tahun, saya pikir yang paling penting adalah bahwa Anda harus menanggung salah satu dari dua hal. Rasa sakit disiplin atau rasa sakit penyesalan. Jangan salah paham, tidak ada retreat dalam hidup Anda. Anda akan sendiri sepanjang hidup Anda. Anda akan mengalami rasa sakit dalam hidup. Anda akan menangis, tetapi Anda punya pilihan. Anda tidak dapat tersesilih untuk menanggung rasa sakit dari disiplin atau menunggu rasa sakit dari kemiskinan, kesepian, depresi, dan kegagalan. Anda harus menanggung salah satu dari dua hal. Rasa sakit disiplin atau rasa sakit penyesalan. Besok masih jauh. Saya pernah melihat seorang pemuda di TV melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah. Ketika dia ditanya tentang bagaimana perasaannya ketika dia berusia 70 tahun dan melihat kembali kesalahannya saat ini, dia berkata, saya masih memiliki kesalahan sekitar 50 tahun yang lalu. Sosis penyesal ini terdengar bodoh, tetapi kami semua melakukan hal serupa dalam hidup kami karena kami pikir besok sangat jauh. Jangan menipu diri sendiri besok sekarang. Jika itu Anda terlalu muda, tanyakan seseorang yang berusia di atas 50 tahun. Saya tadi katakan orang-orang ini tidak tahu bagaimana mereka melewati 50 karena waktu berlalu begitu cepat. Saya pernah membaca sebuah kalimat dari Robert Kiyosaki, kira-kira seperti ini. Jika Anda tahu apa artinya menjadi tua, Anda akan pergi. Nah, ketika Anda masih muda, saya pikir Anda harus mempertimbangkannya dan bersedia untuk mengalami penderitaan disiplin. Sekarang kenyataannya adalah kebanyakan anak muda tidak tahu apa artinya menjadi tua. Menjadi tua berarti banyak teman Anda telah meninggal, banyak yang sakit, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan rumah. Banyak orang terlalu tua untuk melihat Anda, jadi Anda sangat kesepian. Anda juga mungkin memiliki satu atau dua tantangan kesehatan yang membutuhkan banyak uang untuk mengelolanya. Di usia tua, Anda tidak terlalu banyak masalah, daripada masih khawatir tentang uang atau menyesali peluang yang terlewatkan. Kenapa kami benci disiplin? Manusia secara alami malas. Maksudku kita semua. Kami suka TV. Kami suka TV dan tidak suka buku yang membosankan. Kami suka media sosial, bukan olahraga. Kami lebih suka berbicara dan mengeluh daripada mengasah dan mengejar. Kami menyukai zona nyaman dan nyaman, bukan dunia yang keras. Inilah sebabnya kami menghindari penderitaan disiplin. Tapi hidupmu akan berubah sekarang. Jika Anda tidak dapat mempertimbangkan ini, maka tidak ada jalan keluar. Sebagai manusia, Anda seperti seorang prajurit. Anda juga tidak akan pernah bisa menghindari pertempuran. Jika Anda tidak pergi berperang, musuh akan datang ke rumah untuk menyerang Anda. Jika Anda tidak pergi keluar untuk disiplin, itu akan 10 kali lebih sulit daripada manusia. Jika Anda tidak melakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan jika itu sulit. Jika Anda tidak membaca buku-buku itu, jika Anda tidak berlatih musik selama beberapa jam sehari, jika Anda tidak memulai bisnis, bahkan jika itu sulit. Jika Anda hidup seperti pengecut dan berharap hidup Anda berubah secara ajaib, maka dua hal akan terjadi. Pertama, orang lain akan menggunakan Anda untuk mengejar impian Anda. Ketika dia selesai menggunakan Anda, dia akan melemparkan Anda ke dalam kemiskinan dan depresi. Melihat besok, Anda lihat saya telah mengalami beberapa situasi paling sulit yang dapat Anda bayangkan selama sebagian besar dekade terakhir. Dan coba tebak, aku sengaja melakukannya. Ketika saya berusia 21 tahun, saya menutup mata dan melemparkan diri saya keluar. Saya berkata pada diri sendiri untuk membangun perusahaan saya sendiri atau mencobanya. Ini bukan keputusan yang setengah hati. Saya tidak punya ruang di hati saya untuk membuat alasan atau menunggu pemerintah membantu saya. Saya tahu apa yang dipertaruhkan itu adalah masa depan saya dan hidup saya. Aku ingin bebas. Saya ingin hidup saya sendiri.
Saya ingin kehidupan yang memungkinkan saya untuk tidur dan bangun di waktu saya sendiri. Saya ingin kehidupan yang memungkinkan saya untuk bekerja dengan siapapun yang saya inginkan kapanpun saya ingin bekerja. Saya tidak ingin hidup khawatir tentang uang. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang membenci pekerjaannya dan bekerja hanya untuk uang. Saya siati dengan tanya yang pergi saya naik supaya dia dengan medpuan. Untuk melakukan ini saya mengerti bahwa saya tidak dapat membuat alasan atau menunggu keajaiban. Saya mengerti bahwa saya harus keluar, berjuang keras, terluka, jatuh, merasakan dan menangis. Saya tahu bahwa untuk mengenakan mahkota, saya harus membawa salib. Saya tidak takut dengan rasa sakit yang disebabkan oleh salib karena saya bisa melihat besok. Kebanyakan anak muda tidak melihat masa depan hari ini. Itulah sebabnya mereka mengeluh dan membuat alasan. Jika Anda seperti saya, melihat sekitar dan melihat orang tua mati, orang tua yang hidup seperti pengecut, melihat rasa sakit yang mereka alami sekarang, Anda bukan pengecut. Jika Anda melihat sekeliling dan melihat beberapa orang yang telah bermimpi memulai bisnis mereka sendiri sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah mencoba atau menyerah setelah gagal 2 kali, sekarang berusia 70-an, bekerja seumur hidup dalam pekerjaan yang mereka benci dan mereka masih miskin, maka Anda memahami rasa sakit penyesalan. Kau harus menderita. Ya, Anda harus menanggung 1 atau 2 hal. Rasa sakit disiplin atau rasa sakit penyesalan. Hidup di dunia pengecut. Jangan pernah berpikir bahwa Anda telah melihat beberapa contoh keberanian di lingkungan utama Anda, karena tidak banyak orang pemberani di dunia. Kebanyakan orang pengecut menjalani kehidupan yang melarikan diri dari kesulitan. Masalahnya adalah itu menular. Ini misalnya saya tahu keluarga yang anak-anaknya adalah penulis berbakat. Orang tua tidak membiarkan anak mengejar mimpinya menjadi penulis hebat, tetapi berharap dia akan belajar hal-hal normal. Anak-anak lain sedang belajar di sekolah. Apa yang terjadi di sini sangat sederhana. Orang tua adalah pengecut, sehingga mereka tidak dapat mendorong anak-anak mereka untuk mengejar impian petualangan. Mereka tahu bahwa siapapun yang mengejar mimpi di luar jalur normal tidak aman. Misalnya, semua orang tahu bahwa jika Anda belajar menjadi akuntan, Anda akan merasa aman karena Anda dapat menemukan pekerjaan dan mendapatkan gaji 30 tahun. Jika Anda belajar menjadi pengacara, dokter, atau insinyur, Anda akan merasa aman. Tetapi jika Anda ingin menjadi musisi, Anda merasa indah seman karena Anda mungkin tidak akan pernah menjadi musisi terkenal, yang berarti kegagalan. Kamu insecure kalau mau jadi penulis, atlet, atau entrepreneur. Dalam semua hal ini, Anda mengambil risiko besar. Hal alami yang harus dilakukan dalam masyarakat kita adalah tenang dan mengikuti jalan yang diikuti semua orang. Atau rencana B. Plan B berarti, bahkan jika Anda ingin menjadi pengusaha, Anda harus mendapatkan gelar terlebih dahulu, sehingga jika Anda gagal dalam bisnis, Anda dapat dengan mudah menemukan pekerjaan. Masalah dengan cara berpikir ini adalah bahwa rencana B selalu mengalihkan perhatian Anda dari program EI, yang meninggalkan sekolah tanpa gelar apapun, karena saya tidak ingin dipekerjakan. Saya tahu bahwa jika saya memiliki kemampuan untuk bekerja, saya dapat dengan mudah berhenti mengejar impian wirausaha saya setiap kali jalan menjadi kasar. Tetapi karena saya tidak memiliki gelar, saya tahu bahwa saya tidak memiliki rencana B. Karena aku tidak punya rencana B, aku bertarung dengan darah terakhir dan aku menang. Anda harus menanggung salah satu dari 2 hal, rasa sakit disiplin atau rasa sakit penyesalan. Yang mana yang akan Anda pilih? Disiplin hari ini atau penyesalan besok?